Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Ya, yang akan dibahas adalah penjumlahan vektor. Pada pertemuan kali ini materi yaitu yang dibahas tentang operasi pada vektor, khususnya pada operasi penjumlahan. Dalam penjumlahan vektor terdapat dengan dua cara, dengan cara geometri dan secara aljabar. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan memberikan latihan soal. Setelah itu diberikan penyelesaiannya sebagai contoh soal untuk mengerjakan tugas di web sekolah. Penjumlahan secara grafis. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Hasil penjumlahan atau pengurangan disebut resultan vektor. Perhatikan ya, resultan vektor adalah hasil penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan vektor tidak sama seperti penjumlahan bilangan biasa atau penjumlahan besaran skalar karena arah vektor mempunyai pengaruh dalam penjumlahan vektor. Jadi ketika kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, kita tidak serta-merta langsung menjumlahkan atau mengurangkan begitu saja, tetapi kita harus memperhatikan arahnya. Kemudian nilai hasil penjumlahan vektor disebut resultan vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor tergantung pada arah dan kedudukan vektor. Secara grafis, penjumlahan dua vektor dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, lukislah vektor pertama sesuai nilai dan arahnya. Kemudian yang kedua, letakkan titik tangkap vektor kedua di ujung vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya. Nah, contohnya begini. Jumlahkan 2 atau 3 buah vektor yang terletak segaris. Jika diketahui vektor A, B, dan C sebagai berikut. Mohon maaf di sini tulisannya huruf besar karena di medianya kita tidak bisa menggunakan. Tapi seharusnya vektor itu penulisannya dengan menggunakan huruf kecil, huruf kecil yang ada tanda panah di atasnya seharusnya. Perhatikan di sini ada vektor A, ada vektor B, dan ada vektor C. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya juga ke kanan, vektor C arahnya ke kiri. Sekarang jika yang ditanyakan adalah A ditambah B, vektor A ditambah vektor B, A di sini, kemudian karena searah kita letakkan di sebelahnya, maka dari titik pangkal ini sampai ini, ujungnya ini adalah resultan vektor. Yang jadi ini adalah hasil penjumlahan vektor. Jadi di sini adalah vektor A ditambah vektor B. Kemudian di sini ada contoh vektor A ditambah vektor C Vektor A di sini arahnya adalah ke kanan. Kemudian vektor C arahnya ke kiri. Kita tempukkan di sini pangkalnya ini Pangkalnya vektor C ini adalah ujungnya dari vektor A. Nah, kemudian ada sisa, ada stan di antara ini. Ujungnya C, vektor C dengan titik pangkalnya A, ini yang dinamakan dengan resultan. Jika arahnya ke kiri adalah apa? Negatif. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya vektor A dikurangi vektor B. Vektor A-nya diletakkan di sini menuju ke kanan. Kemudian dikurangi B. Karena ini vektornya ini vektor B-nya ini menuju arah ke kanan bernilai positif, maka biar bernilai negatif maka arahnya kita ganti menuju ke arah ke kiri. Kemudian jarak stan di antara ujung vektor B
dengan titik pangkal A, ini yang dinamakan dengan resultan atau penjumlahan dari penjumlahan atau pengurangan dari vektor A dikurangi dengan vektor B. Selanjutnya, secara geometris penjumlahan vektor itu dibedakan menjadi 3, yaitu metode segitiga, metode jajaran genjang, dan metode poligon. Metode segitiga, dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan dengan melukis sebuah segitiga. Metode segitiga hanya cocok diterapkan untuk mencari resultan dua buah vektor. Sebagai contoh, suatu vektor A ditambahkan dengan suatu vektor B, maka vektor resultannya adalah V. Langkah-langkah penjumlahan vektor secara poligon adalah sebagai berikut. 1. Gambar vektor A sesuai dengan skala dan arahnya. 2. Gambar vektor B sesuai dengan skala dan arahnya dengan menempelkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Nah, gambarnya seperti ini. Adik-adik, ini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B, maka resultannya adalah V. V-nya di sini adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi kita buat dulu vektor A-nya ini. Di sini vektor A-nya, ini titik pangkal dan ini titik ujungnya. Kemudian vektor B kita proyeksikan di sini ya. Ini ya, ujungnya vektor A itu ya kita dekatkan dengan titik pangkalnya vektor B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B ini adalah resultan V. Ya, jadi ini resultan V. V ini adalah vektor A ditambah vektor B. Bagaimana jika vektor ini membentuk apa berarti ini? Vektor A tambah vektor B ketemu ini membentuk segitiga ya. Berarti ini kita menggunakan dengan metode segitiga. Di sini ya. Atau ya vektor A ya kedua titik pangkal ya, perhatikan di sini. Atau vektor B terlebih dahulu. Nah, ini titik pangkal vektor B dan ini adalah ujungnya. Kemudian vektor A di sini kita proyeksikan, kita letakkan ada di ujung vektor B, titik pangkalnya ya. Kemudian dari vektor B ke titik pangkal vektor B ke ujung A ini ada resultan V. Dimana di sini hasilnya nanti akan sama, bahwa resultan V adalah vektor A ditambah vektor B. Dengan demikian, vektor di sini berlaku sifat komutatif, asalkan vektor A dan vektor B searah ya, atau positif. Nah, ini gambarnya lebih jelas, diperjelas di sini ya. Jika belum jelas, ini vektor A dan vektor B, ini cara yang ini ya. Selanjutnya kita akan membahas, nah ini kalau belum secara gamblang saya jelaskan melalui gambar. Kita gunakan kertas berpeta. Nah, ini ada contohnya. Ini ada vektor A ya. Kemudian mau ditambahkan dengan vektor B. Nah, maka resultannya mana? Nah, ini V-nya ini adalah vektor A plus B. Nah, kalau membentuk segitiga seperti ini, maka menggunakan metode segitiga. Kemudian metode poligon. Apa sih yang dimaksud dengan metode poligon itu? Metode poligon dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Ya, jadi kalau segitiga lagi secara khusus, ini secara umumnya ya poligon ini. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lain. Nah, ini kuncinya. Ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lain. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian.
Langkah-langkah menentukan resultan beberapa vektor dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Langkahnya, lukis vektor yang pertama. Kemudian lukis vektor yang kedua dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor pertama. Lukis vektor ketiga dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor kedua dan seterusnya. Ya, kalau misalnya vektornya lebih dari 3. Hingga semua vektor yang akan dicari resultannya telah dilukis. Vektor resultan atau vektor hasil penjumlahannya diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis. Nah, ini kuncinya ya. Pangkal vektor pertama ya dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis. Nah, itu adalah apa? Resultan atau hasil penjumlahan atau pengulangan vektor. Nah, contohnya seperti ini. Vektor A ya, titik pangkal vektor A dengan ujung vektor A kalau dijumlahkan dengan vektor B dan C, maka titik ujung A ini dengan titik pangkalnya B ini ya, kemudian dijumlahkan lagi, hasilnya ini ada vektor yang ketiga ini ya. Ujung vektor B didekatkan dengan vektor C, titik pangkal vektor C. Maka di sini titik pangkal vektor pertama, ya ini anggap pertama, dengan titik ujung vektor terakhir ya, vektor terakhir yang sudah dilukis, maka resultannya di sini adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Selanjutnya metode jajaran genjang. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga pangkal setiap vektor berhimpitan di satu titik. Setelah itu dibuat proyeksi untuk setiap vektor dan proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian sehingga membentuk jajaran genjang. Resultan vektor adalah diagonal jajaran genjang dengan pangkalnya berhimpitan dengan vektor lain. Cara melukiskan gambar resultan dua buah vektor dengan metode jajaran genjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan titik tangkap vektor 1 dan 2 pada satu titik sesuai nilai dan arah masing-masing vektor. Kemudian, tariklah garis dari ujung vektor 1 sejajar dengan vektor yang lain dan sebaliknya. Yang ketiga, tariklah garis dari titik pangkal kedua vektor sampai ke titik potong garis jajar vektor tersebut. Contoh, perhatikan di sini ya. Ini kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B ya. Jika vektor A ditambah vektor B, keduanya titik pangkalnya kita gabungkan jadi satu, maka kita bisa menggunakan metode jajaran genjang, yaitu dengan memproyeksikan A ini kita proyeksikan ke sini. Maksudnya proyeksikan ini ya, ini ditarik, kemudian disesuaikan panjang besar dan arahnya. Nah, ini adalah vektor A. Maka diagonalnya ini adalah resultan. Sekarang pertanyaannya apa bedanya yang segitiga dengan jajaran genjang? Ya, kalau segitiga jika ada vektor A, maka di sini adalah vektor B. Di sini apa? Titik pangkalnya itu tidak berimpit keduanya ya secara langsung, tapi salah satu ya, dimana di sini titik pangkalnya ini, titik pangkal vektor yang kedua berimpit dengan titik ujung vektor yang pertama. Kemudian hasil resultannya diagonalnya ini adalah
titik pangkal ya, titik pangkal vektor pertama dan titik ujung vektor terakhir. Nah, seperti ini. Jadi macam-macam ya caranya untuk menentukan penjumlahan secara geometris. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut dengan menggunakan metode jajaran genjang ini vektor A, kemudian ditambah vektor B ya, kemudian ini diproyeksikan vektor B atas itu berupa garis titik-titik, kemudian nah itu dihubungkan antara titik pangkal vektor A dengan titik ujung proyeksi vektor B dihubungkan. Nah, maka ini adalah resultan dari vektor A ditambah vektor B. Tugas yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah nomor 1, jika diketahui jajaran genjang ABCD dengan titik tengah O, diketahui vektor AB sama dengan U dan vektor AD sama dengan V. Coba nyatakan vektor dan hasil operasi vektor berikut dalam U dan V, yaitu A. Vektor OB, B. Vektor BD ditambah vektor OC. Soal nomor 1. Untuk yang kedua, kerjakan soal uji kompetensi 1 bagian A nomor 1 dan 2. Secara aljabar, perhatikan secara aljabar. Diketahui vektor A dan vektor B ini di ruang 3. Vektor A-nya terdiri dari A1, A2, dan A3. Vektor B-nya B1, B2, atau B3. Jika dijumlahkan seperti ini secara aljabar. Nah, ini lebih lengkapnya ya. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2, jika vektor U terdiri dari A dan B komponennya dan vektor V terdiri dari C dan D, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A ditambah ini ya, A ditambah C, B ditambah D. Demikian juga untuk vektor U dan V ada di dimensi 3. Nah, di sini. Ini ya, maka vektor U ditambah V seperti yang tadi ya, yang dijelaskan di slide sebelumnya. Maka di sini A ditambah D, B ditambah E, dan C ditambah F. Pada operasi penjumlahan ini berlaku sifat-sifatnya. Yang pertama adalah nomor 1 berlaku sifat komutatif, baik di dimensi 2 ataupun di dimensi 3. Yaitu yang pertama U plus V, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Kemudian yang kedua, vektor U ditambah vektor V asosiatif ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Jadi pada penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif, berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, terdapat vektor 0 sehingga vektor U ditambah 0 sama dengan vektor U untuk setiap vektor U. Demikian juga dengan vektor V. Kemudian yang keempat, untuk setiap vektor U terdapat vektor V sehingga U plus V sama dengan 0. Maka vektor V merupakan lawan dari vektor U. Sehingga ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Contoh yang pertama, perhatikan. Terdapat titik P di titik pangkal dan Q di titik ujung. Jika vektor PQ ini akan ditambah dengan vektor QR, maka hasilnya adalah, coba ditebak apa jawabannya kira-kira? Adalah vektor PR. Ya, berarti ini menggunakan apa tadi? Menggunakan metode segi 3. Ini contoh yang kedua. Diketahui titik A dan titik B, kemudian dihubungkan, maka ditulis vektor apa? AB. Kemudian B dan C dihubungkan, maka ditulis vektor BC ya. Kemudian C dan D dihubungkan, maka ditulis vektor CD.
Maka resultannya apa di sini? Ingat tadi resultannya titik A ya, titik pangkal vektor pertama yang bertemu dengan titik ujung vektor terakhir. Berarti tadi menggunakan apa ini? Menggunakan metode poligon karena lebih dari 2 vektor. Maka vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD sama dengan vektor AD. Nah, selanjutnya latihan soal. Nyatakan vektor-vektor berikut dengan sebuah vektor tunggal. Vektor ini ya, vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE. Coba silakan kira-kira apa nanti jawabannya ya. Kemudian vektor PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Kemudian soal yang nomor 2, diketahui vektor U sama dengan negatif 1, 2, 3, V 2, 3, 4. Nah, yang ditanyakan U plus V dan vektor U dikurangi vektor V. Coba dikerjakan dulu di dalam kertas. Setelah ini akan saya berikan pembahasannya dan cocokkan kira-kira benar nggak jawabannya. Kalau betul berarti kalian sudah memahami operasi penjumlahan vektor baik dengan cara segitiga, poligon maupun dengan secara jajaran genjang. Ingat petunjuknya di sini U min V sama dengan U ditambah min V ya. U ditambah min V. Penyelesaiannya sudah ya, tadi sudah diberi waktu untuk mengerjakan. Nah, sekarang perhatikan jawaban untuk 1A ya. Vektor AB, ini vektor AB ya. Tadi ditambah apa? BC ditambah apa lagi? CD ya, maka ditambah lagi vektor DE, maka hasil resultannya adalah AE ya. Selanjutnya untuk yang B, titik P kemudian Q kita hubungkan menjadi vektor PQ, kemudian E kita hubungkan jadi vektor QM, kemudian S jadi vektor RS, kemudian mana resultannya? Yaitu PS. PQ tambah QR tambah RS, maka hasilnya apa? PS, vektor PS. Resultannya. PP ruas garis berarah yang panjangnya 0. Jadi ini saja ya. Satu tik begini ya. Ini adalah PP yang dimaksud ya. Ruas garis berarah yang panjangnya 0. Selanjutnya penyelesaian untuk nomor 2. Jika vektor U ditambah vektor V, ini langsung jumlahkan ya, 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4, maka ketemu 1, 5, 7. Bagaimana kalau U min V? Ya langsung di sini ya. U min V nah, ini hasilnya ya. Langsung ketemu min 3, min 1, min 1. Tugas yang kedua, untuk supaya kalian memahami lebih baik tentang penjumlahan vektor baik secara geometris maupun secara aljabar, maka kerjakan uji kompetensi 1 bagian A nomor 4-13 dan bagian B nomor 1-6. Jika kalian masih belum memahami, silakan dilihat lagi berulang-ulang videonya atau kalian langsung japri ke saya menanyakan apa yang belum dipahami. Terima kasih, mohon maaf tadi jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.